Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga rekan-rekan tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2023 yang akan segera datang. Oke, dalam video kali ini kita akan bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan pilar negara. Maksud saya adalah soal tes wawasan kebangsaan, dan soal-soal ini kita adopsi dan adaptasi dari soal-soal dari TWK Sekolah Kedinasan yang baru saja berlalu ya. Oke. Bagi rekan-rekan yang baru hadir di channel ini, silahkan untuk klik subscribe dan juga likes. Jangan lupa untuk share kepada yang lain dan juga nyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Ya. Soal yang pertama, tindakan membakar hutan atau lahan yang mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila ke berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Iya. Jawaban yang benar adalah sila kelima. Kalau rekan-rekan cek di salah satu butirnya, di sila kelima itu adalah tidak menggunakan hak milik yang dapat merugikan orang lain. Ya, itu salah satu butirnya ya. Kalau yang mau dijelaskan lebih jelas lagi, silahkan tulis di komen, nanti saya buat penjelasannya. Oke. Soal berikutnya nomor 2. Jika Anda adalah seorang kepala daerah, tindakan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah karhutla? Karhutla itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat, apakah mengkampanyekan pencegahan karhutla kepada semua pemangku kepentingan? Bisa jadi ya, oke. Menindak tegas setiap pihak yang terlibat karhutla, atau menutup semua perusahaan yang terlibat karhutla, atau membentuk satgas pengendalian karhutla, atau mengkampanyekan pencegahan karhutla serta menerapkan aturan hukum yang tegas gitu. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Iya, yang lebih lengkap jawabannya adalah Eko. Iya. Soal yang ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan implementasi bela negara dalam kaitannya dengan bencana asap atau bencana kabut asap adalah bela negara ya, atau implementasi nilai bela negara dalam kaitannya dengan bencana kabut asap yang mana yang bukan merupakan implementasi nilainya. Ya. A, B, C, atau D? Ya, jawaban yang tepat adalah Eko. Berinisiatif untuk pindah ke kota lain yang aman dari asap. Ini lebih pada melarikan diri dari bencana ya, bukan mengatasi bencana. Jadi implementasi nilai bela negara dalam kaitannya dengan bencana kabut atau penanggulangan bencana kabut itu adalah satu, mengajak masyarakat untuk mengenakan masker agar tidak terkena polusi udara. Bravo, mengaktif mengkampanyekan pencegahan karhutla. Artinya apa? Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu akan dapat berdampak pada tidak adanya kabut asap. Atau saya aktif mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku karhutla. Harus aktif kita mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku karhutla serta ikut serta memadamkan kebakaran. Itu juga merupakan tindakan atau aksi bela negara ya. Berikutnya yang keempat, soal keempat ya. Apa sikap Anda ketika mendapatkan orang tua Anda yang merupakan seorang pejabat melakukan korupsi di tempat kerjanya? Apakah Anda A. pura-pura tidak tahu, B. mengingatkannya untuk tidak lagi melakukannya, C. mendoakan agar ayah saya tidak lagi melakukan korupsi, atau D. melaporkan kepada atasan ayah saya, atau E. melaporkan ke KPK atau pihak yang berwajib lain? Nah, ini hubungannya dengan integritas ya rekan-rekan. Ini soal tentang integritas. Keluar dari bela negara ya. Ya. Jawabannya tepat adalah laporkan meskipun itu adalah orang tua Anda. Integritas itu harus berani ya. Berani untuk apa? Berani untuk jujur ya. Berani karena di dalam
integritas itu adalah 3 dimensi ya, dimensi kejujuran, dimensi konsistensi, dan dimensi keberanian. Nah, di sini yang diuji adalah dimensi keberanian Anda terhadap kejujuran ya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah Eko. Padahal kalau itu terjadi pada kita, kayaknya kita lebih memilih pura-pura tidak tahu deh, kan ikut menikmatinya gitu ya. Oke, soal berikutnya nomor 5. Perilaku seorang anggota DPR atau DPRD yang abai atau tidak konsisten atau tidak amanah dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya merupakan pengingkaran dari nilai Pancasila, khususnya sila keberapa? Iya. Oke, ini adalah sila keempat. Kenapa? Oh, sorry ya. Ini jawaban yang benar adalah sila keempat, bukan sila kelima ya. Kenapa? Karena DPR itu kita pilih untuk mewakili kita, menyampaikan aspirasi kita, ya. Jadi itu berhubungan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya DPR harus mewakili kita, menyampaikan aspirasi kita. Sorry, ini jawaban yang benar sebetulnya adalah, maaf saya koreksi nanti biar nggak salah ya. Yang benar adalah delta. Oke, rekan-rekan, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 6. Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, di muka hukum. Merupakan amanat konstitusi ya, yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal berapa? Pasal 1 ayat 3 atau pasal 3 ayat 1 atau pasal 27 ayat 1 atau pasal 27 ayat 3. Ya, silahkan rekan-rekan nanti dicek ya jawabannya. Ya, yang benar adalah 27 ayat 1 ya, Charlie. Kalau pasal 1 ayat 3 itu hanya bunyinya begini ya, negara Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan pada hukum. Nah, kalau di pasal 27 ayat 1 itu bunyinya segala rakyat Indonesia ya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gitu. Jadi jawabannya yang tepat adalah Charlie. Ya, berikutnya guys, soal nomor 7 ya. Untuk soal nomor 7 ini tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Ini ada 9 pernyataan. Belajar giat agar lolos seleksi CPNS, hadir dalam setiap warga, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, soal nomor 7, dari pernyataan di samping dari 9 ini, yang merupakan implementasi dari sila kelima adalah, sila kelima itu biasanya dengan ekonomi, dengan hak dan kewajiban ya, dengan keadilan sosial ya. Oke, kita lihat ya, yang merupakan implementasi dari sila kelima itu adalah 1, belajar giat agar lolos seleksi CPNS. Nah, ini 1 ya. Oh, ternyata yang ada angka satunya hanya A, berarti jawabannya A ya. Oke. Nah, mari kita cek ya. 1, 6 dan 8 apakah benar merupakan implementasi dari sila kelima? Ya, belajar giat agar lolos seleksi CPNS. Ini ada di salah satu butirnya yang menyebutkan bekerja keras ya. Suka bekerja keras itu merupakan salah satu butir di sila kelima. Nah, salah satu bentuk dari bekerja giat itu adalah belajar giat agar lolos seleksi CPNS. Oke, 6-nya kita lihat. Tidak mau berbohong. Ya, tidak mau berbohong. Berbohong itu bukan perbuatan baik. Nah, salah satu butir di sila kelima itu adalah mengembangkan perbuatan luhur, perbuatan baik. Nah, sementara tidak mau berbohong, berbohong itu bukan perbuatan baik. Nah, kalau orang yang tidak mau berbohong, itu artinya dia mengembangkan perbuatan luhur. Oke. Kemudian yang 8 apa itu? Datang dan pulang kerja tepat waktu. Ini hubungannya dengan hak dan kewajiban. Jadi, jawaban soal nomor 7 ini yang tepat adalah alfa. Berikutnya, masih dengan pernyataan-pernyataan ini, tapi soalnya sedikit berbeda. Nomor 8,
Pernyataan di samping yang merupakan implementasi nilai dari pokok pikiran pertama dalam pembukaan UUD NRI adalah yang mana? Ya, rekan-rekan harus ingat ya, ada 4 pokok pikiran yang urutannya adalah 1. Persatuan, 2. Keadilan sosial, keadilan ya, oke, keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah kerakyatan, dan yang keempat itu adalah ketuhanan yang berkemanusiaan atau kemanusiaan yang berketuhanan. Jadi kalau pokok pikiran pertama itu sila ketiga ya. Oke, ini yang ditanyakan adalah pokok pikiran pertama. Berarti persatuan ya, sila ketiga. Ingat ya, saya ulang lagi. 4 pokok pikiran di dalam pembukaan itu adalah yang pertama persatuan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kerakyatan, yang keempat adalah ketuhanan yang berkemanusiaan. Jadi yang bukan merupakan yang merupakan implementasi dari pokok pikiran pertama itu berarti sila ketiga ya. Yang sila ketiga yang mana? Iya, yang sila ketiga itu misalnya adalah 1. Aktif dalam kegiatan Siskamling. Oke. Kemudian apa lagi? Bersikap ramah kepada siapa saja. Oke, artinya kita ini membuat persatuan ya di situ ya. Jadi jawabannya adalah 3, 4, 7. Ya, 7-nya apa? Tidak egois. Nah, orang yang tidak egois itu lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri gitu ya. Rekan-rekan. Oke, berikutnya soal nomor 9. Masih tentang ini, tapi sekarang adalah tentang pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran ketiga tadi apa? Pokok pikiran ketiga itu adalah kerakyatan atau sila keempat. Nah, jadi kalau kita jawab ini, yang merupakan implementasi dari sila keempat adalah 1. Hadir dalam setiap rapat warga. Oke. Kemudian apa lagi? Kedua adalah 5. Menerima dan mendukung presiden terpilih. Misalnya dalam pemilu ya. Presiden terpilih ternyata bukan presiden yang kita dukung atau yang kita pilih, artinya kita harus tetap menerima keputusan atau hasil dari sebuah pemilihan atau pemilu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 9. 9 itu apa? Mencalonkan diri sebagai ketua RT. Nah, ini adalah bentuk dari perwakilan ya atau permusyawaratan ya atau kerakyatan, demokrasi ya. Oke. Ya, itu tadi soal nomor 9, berikutnya soal nomor 10. Oke. Soal nomor 10, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berikut ini adalah urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, kecuali. Jadi dari 5 ini semuanya sebetulnya urusannya urusan pusat, kecuali 1 yang boleh diurus oleh daerah. Apa itu? Yang boleh diurus oleh daerah itu adalah pendidikan. Oke. Ya, politik luar negeri semuanya harus sama. Setiap provinsi, setiap daerah harus memiliki politik luar negerinya ditetapkan oleh pusat ya, termasuk pertahanan keamanan, termasuk sumber daya alam, termasuk justisi atau kependudukan ya, itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat sepenuhnya, kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya. Oke. Soal nomor 11. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara, gitu ya. Kalau nggak ada agama kacau kita. Oke, ya. Berikutnya 12. Menurut pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, DPR memiliki fungsi legislasi. Apa itu? Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali, ini soal keluar ya kemarin ya. Oke. Nah, ini adalah tugas dan wewenang DPR dalam kaitannya dengan fungsi legislasi ya.
Menyusun program legislasi nasional, yes. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang, ya. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah dan lain sebagainya, oke, ya. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, ya. Yang bukan merupakan wewenang dari DPR itu adalah mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena mengubah atau mengamandemen UUD NRI itu haknya MPR, ya, atau wewenangnya MPR. Oke, berikutnya soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Iya, pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kecuali ada satu yang bukan merupakan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden, yaitu E, ya. DPR memiliki wewenang konstitusional untuk memberhentikan presiden dan atau wakil, nggak bisa, ya. Yang punya wewenang adalah MPR. Oke, itu pun atas melalui mekanisme ini, proses-proses ini, ya. Oke, berikutnya soal nomor 14. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini intinya dasar negara, ya. Kata kuncinya. Pada hakikatnya adalah sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Charlie. Kemudian soal nomor 15. Panitia Hukum Dasar adalah panitia yang bertugas membuat rancangan undang-undang dasar. Panitia Hukum Dasar tersebut dibentuk dalam sidang PPU PKI yang kedua, ya. Oke, bukan pertama. Kalau pertama itu merumuskan dasar negara, kalau pada sidang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli itu membahas tentang membentuk panitia hukum dasar atau panitia kecil yang bertugas untuk membuat rancangan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Itu tadi 15 soal dari Guru Peduli. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.